Tutup mulutnya. Gunakan mulutku untuk membungkam mulutmu. Gadis ini terlalu mesum. Tapi mereka masih tidak tahu bahwa gadis lain lebih sesat. Karena dia adalah ular berbisa. Beberapa dekade kemudian, dia ingin menjadi guru bagi anak-anak musuhnya. Dong-eng bahkan belajar cara bermain Go. Karena Yeonjin menikah dengan suami Taipan, dan dia suka bermain Go. Dong-eng ingin mendekati suami Yeonjin. Yeonjin menerima telepon dari putrinya, mengatakan bahwa guru ingin bertemu dengan orang tuanya. Ketika Yeonjin tahu itu Dong-eng, dia terkejut. Karena dia akan melupakan nama itu. Tapi dia langsung ingat teman sekelas yang dulu dia bully bernama Dong-eng. Yeonjin bergegas ke sekolah. Ketika saya melihat guru yang diintimidasi di masa lalu, Yeonjin tidak menyadari betapa menakutkannya ini. Juga menunjukkan wajah senang. Guru putriku benar-benar kamu. Ya, saya wali kelas putri Anda. Kulit putrimu sangat lembut. Ini bukan kebetulan, kan? Tentu saja tidak. Saya datang ke langkah ini. Itu bukan kebetulan. Dong-eng berkata bahwa dia ingin menunjukkan pada Yeonjin apa itu ketakutan. Yeonjin hendak pergi ketika dia membaca pesan dari kelompok pengganggu. Mereka sedang mendiskusikan kematian guru wali kelas. Yeonjin curiga ini ada hubungannya dengan Dong-eng. Karena gurunya membuli Dong-eng, Yeonjin meninggalkan sekolah. Dia marah. Saya merasa dicekik oleh orang lain, tetapi juga orang yang paling saya benci. Di malam hari, putrinya pulang. Dia bertanya kepada putrinya apakah dia telah dipukuli. Apakah guru menggunakan sesuatu untuk membakar anak itu? Mengapa membakar orang lain? Itu sangat buruk. Membakar orang lain akan dihukum. Yeonjin tertegun. Dia menyadari betapa jahatnya dia. Yeonjin pergi mencari suaminya. Katakan padanya untuk membawa putrinya ke luar negeri untuk belajar. Tapi sang suami tidak mengerti. Ada banyak pekerjaan di negara ini. Yeonjin mengatakan itu hanya lelucon. Mengetahui bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dia pergi mencari Dong-eng. Berapa banyak uang yang diinginkan Dong-eng? Sebanyak yang akan dia berikan. Tapi Dong-eng berkata dia tidak kekurangan uang. Apa yang dia inginkan akan segera tercapai. Dong-eng juga mengatakan bahwa putri Yeonjin buta warna. Sama halnya dengan Jaejon. Itu bukan anak kandung suamimu. Yeonjin benar-benar ketakutan. Suaminya tidak tahu tentang ini. Dong-eng tahu. Yeonjin segera memanggil teman-temannya. Tapi hanya Sarah dan Jaejun. Mereka tidak bisa menghubungi Myung-oh. Myung-oh sudah dibunuh oleh Dong-eng. Dan Yeonjin lainnya adalah seorang pramugari. Dia baru saja menemukan pacar yang kaya, mempersiapkan diri untuk menikah. Ini mimpinya. Tapi dia juga sakit kepala karena Dong-eng. Dong-eng mengiriminya pesan. Beritahu calon ibu mertuanya betapa dia sangat mencintai sebelumnya. Yeonjin lemah. Untuk mencari pacar yang kaya, dia sudah berkenalan dengan ratusan pria. Dan Dong-eng memperhatikannya dan mencatat. Selama Dong-eng memberitahu calon ibu mertua Yeonjin, pernikahan ini akan hilang. Yeonjin meminta Dong-eng pergi ke tempat kosong lalu memohon agar Dong-eng memaafkannya. Dong-eng mengeluarkan tongkat yang terbakar. Jika terbakar sedikit, saya akan memaafkan. Yeonjin bersumpah bahwa Dong-eng itu cabul. Tapi kata Dong-eng, Anda sama sekali tidak membakar saya. Mengapa Anda tidak bertransformasi? Sarah berdiri dan berkata, maaf, aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar bersalah. Tetapi, bisakah kau memaafkanku kali ini? Tolong jangan beritahu ibu mertuaku. Tidak benar, tidak pernah melihat ibu mertuaku lagi. Tunggu aku menyelesaikan pernikahannya. Dia memohon maaf pada Dong-eng. Tapi Dong-eng menyuruhnya berhenti berakting, terkutuk. Terus, apa yang kamu inginkan? Apa yang kau ingin aku lakukan? Dasar orang gila. Dong-eng berkata selama dia mendengarkan kata-katanya. Dia tidak akan memberitahu ibu mertuanya. Gadis yang dibuli di masa lalu, tumbuh menjadi guru bagi anak-anak bulinya. Perencanaan yang sangat matang. Karena tujuannya adalah untuk membalas dendam pada mereka yang dibuli. Dong-eng menjadi guru dari anak-anak musuh. Dia memberitahu gadis kecil itu bagaimana dia diintimidasi. Dan katakan orang itu adalah ibumu. Beberapa orang mengatakan Dong-eng sangat jahat. Apapun yang terjadi, jangan manfaatkan anak-anak. Tetapi jika Anda tidak mengalami rasa sakit orang, jangan menasihati orang untuk jujur. Ibunya, Yeonjin, adalah pemimpin geng yang menindas Dong-eng. Bekas luka tersebut dibakar oleh Yeonjin dan teman-temannya menggunakan curling iron. Ketika mereka mengetahui tentang Dong-eng, mereka mendiskusikan apa yang harus dilakukan.
Sarah berkata bahwa Dong Eng tahu dia menghirup narkoba dan ada banyak bukti. Dia menyiapkan tas bagasi, mengisinya penuh dengan uang dan memberikan semuanya pada Dong Eng. Sarah berharap dia akan memaafkannya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ketakutan hanyalah permulaan. Suatu hari, Jae-jun menerima pesan teks yang mengirimkan laporan tes DNA. Putri Yeonjin sebenarnya adalah putri kandungnya. Sebelum Yeonjin dan dia adalah sepasang kekasih. Dia kemudian menikah dengan seorang suami Taipan. Jae-jun segera pergi menemui putri Yeonjin. Lebih terlihat seperti dia. Pertemuan orang tua sekolah. Suami Yeonjin bersekolah. Jae-jun juga hadir. Dia tahu Jae-jun adalah teman istrinya. Tapi dia tidak tahu sejauh mana hubungan mereka. Dia bertanya pada Jae-jun untuk apa dia datang ke sini. Karena Dong Eng adalah guru di sini, dia ingin putrinya kembali. Tapi semua ini adalah rencana Dong Eng. Laporan tes DNA itu dikirim olehnya ke Jae-jun. Dia membuat Yeonjin lumpuh. Sore harinya, Yeonjin mengetahui bahwa sekolah mengadakan pertemuan orang tua. Putri berkata bahwa tidak hanya ayah yang datang, tapi Jae-jun juga ada di sana. Jika suaminya mengetahui bahwa dia bukan miliknya, dia pasti akan mati. Dan dia tidak tahu bahwa suaminya sedang bersama Yeonjin saat ini. Karena titik lemah Dong Eng, jadi dia menceritakan semuanya tentang dirinya dan Yeonjin yang mengintimidasi Dong Eng. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa menakutkan istrinya. Dia bahkan lebih mengasihani Dong Eng. Karena mengenal Dong Eng di papan catur, mereka sering bermain catur. Dia tidak menyangka Dong Eng menjadi seperti ini. Setelah pulang, dia bertanya pada Yeonjin apakah dia mengenal wali kelas putrinya. Yeonjin mengatakan ya. Kami bercanda sebelumnya. Dia menatap istrinya, merasakan kebencian di hatinya. Dia menjangkau Dong Eng dan bertanya apakah karena istrinya dia mendekatinya. Ia mengaku siap secara mental. Tolong beritahu saya semuanya. Dong Eng menceritakan kisah Yeonjin yang mengkhianatinya. Film ini berjudul The Glory.